Wabah virus corona ini memang menjadi momok dan menjadi perhatian dunia. Semua negara memfokuskan pada wabah yang satu ini. Dan barusan saya mendapatkan informasi, Bu Mufidah, bahwa memang ada salah satu warga negara Indonesia di kapal pesiar Princess Diamond ini yang meminta dipulangkan segera, dan ini meminta kepada Presiden Jokowi langsung. Iya. Saya langsung ke Ibu Mufidah. Mufidah, ini kan terkait dengan keselamatan jiwa mereka begitu ya. Ada tidak koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ataupun dengan KBRI setempat terkait dengan hal ini? Ya, saya yakin pemerintah sudah melakukan koordinasi ini ya dengan berbagai pihak lah, dengan KBRI di Jepang, kemudian juga dengan Kemenlu, bahkan juga Kementerian Perhubungan, karena nanti akan menyediakan transportasi ini kan nanti kan harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi semua stakeholder yang ada di pemerintah, kami mengharapkan sekali dan menghimbau dan bahkan mendorong untuk segera dipulangkan, dievakuasi 74 warga negara Indonesia ini, dan pasti dengan kehati-hatian yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kita sepakat, tapi kehati-hatian ini jangan kemudian menunda pulang mereka lebih lama, karena semakin tertekan psikologis mereka, itu juga akan semakin menimbulkan stres yang tinggi. Dan ini tidak baik suasana seperti ini. Mereka udah merasa tercekam kan di dalam perahu, di kapal tersebut. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad Yuryanto, saya mau mengkonfirmasi, ini kan memang sudah menjadi bagian ataupun tanggung jawab pemerintah begitu ya, terutama dalam di Kementerian Kesehatan sendiri yang menjadi beban, karena memang selama ini warga negara Indonesia belum ada yang terpapar virus ini. Jangan sampai ketika mereka pulang ada yang membawa dan akhirnya terkena juga virus semua begitu. Kira-kira skenario apa yang Anda siapkan, Pak, untuk menangani warga negara Indonesia ini nantinya, Pak? Ya, yang pasti sudah ada ya warga negara Indonesia yang terpapar itu ya, salah satu di ABK Diamond Princess ini kan sudah ada yang terpapar itu. Yeah. Dan kemudian seluruh dunia pun juga sudah menyepakati guideline yang diberikan oleh WHO bahwa siapapun yang statusnya positif tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan antar negara. Ini kan dalam rangka untuk mencegah penyebaran. Artinya yang positif di Jepang pasti akan dirawat oleh pemerintah Jepang proporsional sampai dengan selesai, seperti yang asisten rumah tangga kita yang ada di Singapura kan juga dilakukan layanan perawatan sampai selesai. Nah, terkait dengan strategi kita, yang pertama adalah pastikan bahwa tidak ada yang sedang dalam keadaan sakit atau yang dalam kondisi positif melaksanakan perjalanan untuk menuju ke negara kita. Ini yang penting ini. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa ada perjalanan penyakit yang nampaknya agak berubah pada kasus di luar Cina, dan WHO sendiri kemudian sudah menetapkan agar observasi dilaksanakan di 2 kali 14 hari, artinya harus dilakukan 2 siklus inkubasi penyakit, maka ini pun juga yang akan kita jadikan pegangan. Kita mewaspadai hal-hal yang seperti itu, dan sudah barang tentu penjemputan pasti akan dilakukan. KBRI setiap hari juga koordinasi dengan kami, dan setiap hari kami ada rapat pertemuan. Karena kan ternyata bahwa pemerintah Jepang sendiri juga tidak hanya berbicara tentang WNI kita, termasuk warga negara yang lain. Nah, ini yang terakhir saya dengar bahwa penjadwalan pendaratan pesawat itu menjadi sangat ketat, karena begitu banyak penerbangan yang akan dilaksanakan oleh negara-negara lain. Dan kita harus memiliki jadwal yang sangat ketat dengan otoritas penerbangan yang ada di sana, termasuk pesawat kita. Pak Ahmad, saya mau minta komentar Anda terkait dengan WHO yang mengatakan Indonesia ini sebenarnya mungkin tidak memiliki alat yang pasti untuk bisa memastikan adanya wabah virus corona di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ini sudah dijawab oleh WHO 2 minggu yang lalu, Mas. Apakah perlu diangkat lagi? Jadi memang sudah clear ya, Pak ya? Berarti kita memang pastikan kita bisa mengatasi itu semua ya, Pak ya? Iya, WHO sudah membuat statement ulang kan bahwa kita memiliki laboratorium yang masih bisa dipertanggungjawabkan quality control dan quality assurance-nya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya Pak Ahmad dan Bu Mufidah usai jeda Parewa yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.